semuanya, perkenalkan nama saya Howard Renat Beng dari SMP Negeri 38 Maluku Tengah. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata pelajaran coding yang berhubungan dengan Python. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan utama antara perorangan for dan while. Perorangan for adalah perorangan yang sudah ditentukan berapa banyak kali ingin diulang. Tapi kalau while itu tidak menentu atau tidak diketahui sampai perulangan while itu terpenuhi sendiri, baru perulangan while itu selesai atau program finish. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. 2. Jelaskan fungsi range dalam perorangan for dan berikan contoh perorangannya. Fungsi range dalam for adalah sebagai notasi angka. Jadi kita tidak mungkin pakai for itu tulis for percobaan 3 sampai 1. Tidak mungkin. Kita itu harus menamakan range untuk membuat komputer itu paham apa yang kita maksud. For percobaan in range 3,0 minus 1. Itu terus contoh kodenya. Tapi kalau saya bilang begitu mungkin kalian tidak paham. Makanya itu ayo kita lanjut ke kodenya. Ini adalah contoh perulangan for. Saya rasa kurang karena saya jelaskan itu bukan hanya for, tapi ada while. Makanya itu saya akan memberikan satu contoh kode while juga. Kita di sini menggunakan for percobaan in range 3,0 min 1. Biasanya kalau teka-teki itu, apalagi yang digital ini, biasa menggunakan for. Karena kan sudah ditentukan berapa banyak kita mau, kan tidak mungkin. Kalau salah kita ulang, salah ulang. Apa teka-teki? Pasti yang kasih teka-tekinya juga akan capek kasih teka-teki kalau salah terus. Ini kita akan mulai. Siapa pembuat Python? Salah? Awo. Salah, coba lagi. Ini. Sampai kesempatan kita tersisa 0. Berarti salah, coba lagi, program finish atau program sudah berakhir. Misalnya, sudah benar di Guido Van Rossum. Yap, ada benar, program finish. Tapi satu yang kita tidak boleh lupakan adalah break. Why break? Break itu sangat penting, karena kalau tidak ada break, maka program tidak akan finish meskipun sudah terpenuhi. Kan tidak mungkin, tidak mungkin kita tanya siapa pembuat Python? Guido van Rossum. Yap, ada benar. Siapa pembuat Python? Kan tidak mungkin. Makanya itu break berfungsi. Jika sudah benar akan keluar dari pengulangan. Oke, masuk ke while. Sesuai yang saya sudah sebutkan, while itu perulangannya itu tidak menentu atau tidak pasti. Jadi kalau ini bisa tanpa batas maksimal sampai benar. Sampai kita menulis jawaban yang benar atau terpenuhi seperti ini. Makanya ada benar program finish, dan pastinya ada fitur break untuk keluar dari loop. Oh ya, kalian sadar tidak apa fungsi 3,0 min 1? Kenapa tidak 3,1? Tidak. 3 ini adalah awal. 3 awal. Batas awal. Jadi kan kita mau hitung 3, 2, 1. Maksudnya percobaannya 3, 2, 1. Berarti 3 ini batas awal nih. Batas awal 3. 0 ini sebagai batas akhir. Dan 1 ini setiap jika tidak terpenuhi maka akan dikurangi 1. Jadi tidak mungkin kita tulis 3, 2, 1. Tentu tidak, salah. Program komputer tidak akan ini, dan komputer akan anggap itu sintaksnya error.
Ini kita contoh nih. 3, 2, 1. Program finish. Berarti tidak ada terhitung. Nah, supaya ini bisa buat, kita tulis 3 0 0 min 1. Maka program akan berjalan seperti biasanya. Oke, itu saja. Ayo kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ayo kita lanjut ke soal yang ketiga. Jelaskan hal yang terjadi jika kondisi perulangan while selalu terpenuhi. Seperti yang saya sudah jelaskan di soal nomor 1, jikalau while selalu terpenuhi, maka tidak ada yang namanya perulangan. Oke, singkat saja seperti itu. Ayo kita lanjut ke soal nomor 4 atau pertanyaan terakhir. Tuliskan dan jelaskan kode untuk membuat program hitung mundur dari 10 sampai 1 menggunakan salah satu perulangan. Karena kita sudah tahu nih, kalau for ini digunakan untuk perulangannya sudah ditentukan seberapa banyak kali. Jadi kita akan membuat contohnya dari perulangan for. Ini adalah contoh kode for untuk membuat program menghitung dari 10 sampai 1. Kita menggunakan kode for I in range 10 0 min 1 print I yang ini nih. Nah, karena itu kita akan membuat program hitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Sesuai yang kita bilang, misalnya kita mau programnya hitung 1 sampai 10. Kita hapus ini. Kan ini nol yang di tengah ini adalah batas akhir. Maka di sini kita akan tulis 11. Kenapa 11? Batas akhirnya 11, berarti berakhirnya di 10. 11 1 sebagai awal dan 1 sebagai sebagai ini. Maka program kami hitung 1 sampai 10. Ini kalau misalnya mau buat program hitung 1 sampai 10, dan ini jikalau ingin membuat program hitung mundur 10 sampai 1. Oke, itu saja presentasi saya hari ini. Maaf jikalau saya salah, karena wajarlah, manusia pasti ada salahnya. Saya siap untuk menerima semua pertanyaan, tapi tidak dengan pernyataan kalau dia sudah bahagia bersama yang lain. Itu saja, sekian dan terima kasih.